Pagi sobat era sekalian, ya, saya sedang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Tanjung 1 Jakarta Selatan, ya. Alhamdulillah kemarin itu Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma akhirnya tidak dilakukan penahanan terhadap kedua beliau, ya, oleh jaksa. Dan ini menurut saya sebuah tindakan yang fair, lebih benar menurut hukum. Kenapa begitu? Karena sekali lagi saya katakan ini bukanlah sebuah kejahatan yang pantas untuk diperlakukan presumption of guilty, ya, azas praduga bersalah. Karena ini adalah ruang publik yang diperdebatkan apakah benar pernyataan mereka berdua itu adalah sebuah tindak pidana. Kami mengatakan bukan. Jadi kalau seandainya mereka ditahan, itu sama saja mengatakan bahwa mereka sudah bersalah. Padahal alasan objektif dan subjektif, alasan subjektif penahanan itu tidak pernah bisa dibuktikan. Sebagai contoh misalnya, kalau mereka dikatakan akan melarikan diri, rasanya sangat tidak mungkin. Mereka menjalani wajib lapor hingga 30 kali. Rasanya nggak mungkin mereka kemudian melarikan diri. Yang kedua, kalau dikatakan akan menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan? Proses penyidikan sudah selesai, bahkan berkas kemungkinan juga bisa juga selesai, berkas untuk dakwaan dan lain sebagainya. Sehingga rasanya menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan? Sampai sekarang media sosial mereka yang seperti Dr. Tifa masih ada, ya. Jadi tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Lagi pula barang bukti itu sudah diambil semuanya. Oke. Berikutnya adalah kalau kita kaitkan dengan melakukan atau mengulangi perbuatan mana? Karena perbuatan yang dituduhkan atau disangkakan kepada mereka adalah perbuatan yang masih dalam ranah gray area. Apakah betul itu tindak pidana? Bagi kami itu bukan tindak pidana. Bagi kami itu adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi kalau yang dipersoalkan produk-produk jurnalistik. Misalnya pernyataan yang bersangkutan di program-program televisi dan lain sebagainya. Seharusnya itu tidak bisa dikriminalkan. Jadi bagi saya, bagi kami semua, tentu ini adalah sesuatu yang fair untuk tidak ditahan. Jadi kalau ada, ya, orang yang ngamuk-ngamuk dengan tidak ditahannya Dr. Tifa dan Roy Suryo, itu bagi saya aneh. Persidangan belum berjalan, mereka belum tentu salah, tiba-tiba kemudian harus dilakukan penahanan padahal alasan subjektifnya tidak terpenuhi. Kalau yang ditahan itu perampok, pembunuh, pemerkosa, koruptor, itu wajar karena kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti itu besar sekali. Tapi ini sesuatu yang nggak masuk akal kalau kemudian diprovokasi untuk ditahan dan ditangkap dan ditahan. Bahkan kami mengatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu menyalahi prosedur. Dan itu jelas menyalahi prosedur karena tidak terkait dengan yang namanya pemeriksaan tersangka dan tidak terkait juga dengan mangkirnya tersangka setelah dipanggil 2 kali, tetapi terkait dengan penyerahan atau pelimpahan tahap kedua, termasuk penyerahan atau pelimpahan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Jadi agak aneh kemudian ketika dipaksakan untuk ditangkap. Makanya muncul spekulasi apakah karena ini memenuhi keinginan orang tertentu yang kebetulan berulang tahun, ya, ataukah apa? Termasuk tindakan-tindakan misalnya mengeluarkan kedua beliau yang lagi dirawat di rumah sakit Polri pada tengah malam misalnya. Itu juga tidak masuk akal karena tidak pernah ada praktek bahwa pasien dipulangkan pada pukul 11 malam. Apalagi pada waktu itu Dr. Tifa masih diinfus sehingga harus dilepaskan infusnya. Jadi agak aneh sesungguhnya perilaku penyidik dalam hal ini. Tetapi ya itu harus kita permasalahkan juga demi penegakan hukum yang benar. Nah, sekarang di kejaksaan ini saya baru saja mendapatkan informasi bahwa secara resmi bahwa
sidang nanti itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan yang bisa saya bacakan ya. Menimbang misalnya, ini ada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 114 KMA dan 2026 seterusnya tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan ya, tulisannya dan kawan-kawan di sini. Kemudian membaca dan menimbang. Ya, menimbangnya bahwa situasi dan kondisi wilayah Jakarta Selatan yang selama ini kondusif sehingga diperkirakan perkara tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat tersebut dapat berpengaruh pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tempat dan letak geografis Jakarta Selatan yang sempit sehingga diperkirakan dapat berpengaruh pada kelancaran persidangan. Ya. Oke. Kemudian bahwa keterbatasan dan kurang representatif ruang sidang yang tersedia di kantor sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus untuk menyidangkan perkara yang menarik perhatian publik. 3. Bahwa proses persidangan membutuhkan kondisi yang aman sehingga diharapkan persidangan dapat berjalan lancar. 4. Bahwa sesuai pasal 166 KUHP dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara locus delicti serta demi efektivitas dan efisiensi penanganan perkara tersebut, maka beralasan bila persidangan dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan garis miring ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut. Mengingatnya undang-undang tentang Mahkamah Agung, kemudian undang-undang tentang perubahannya ya, kemudian undang-undang nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi menunjuk keputusannya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Jadi itu ya saudara sekalian. Jadi ada surat resmi dari Mahkamah Agung mengenai penunjukan tempat pengadilannya ya. Nah, itu hanya informasi itu yang bisa saya share ke publik tentunya karena saya juga terikat kode etik ya. Jadi kalau ini sesuatu yang sudah disiarkan sebelumnya atau dihumaskan, di press conference kan kemarin bahwa sidang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekali lagi, dan ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 114 garis miring KMA garis miring SK titik HK2 titik 2 garis miring 6 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan. Kapan sidangnya? Saya belum tahu. Jadi ya kita bersiap-siap saja kalau memang sidang akan dilakukan ya, kami bersiap-siap, dan kalaupun kemudian sidangnya akhirnya tidak jadi ya kita juga siap-siap. Jadi kita bersiap dalam segala arah, dan alhamdulillah sekali lagi thanks to God ya bahwa baik Dr. Tifa maupun Mas Roy itu tidak ditahan, sehingga bagi kami ini adil karena mereka adalah orang-orang cerdas dan mereka tentu menjadi frontliner dalam pembuktian apakah kasus ijazah ini bisa kita buktikan benar tidaknya kepalsuan tersebut. Karena terus terang, karena prinsipal atau kliennya itu orang-orang cerdas, ya tentu mereka banyak amunisi untuk dilontarkan dalam saat sidang. Dan kami pastikan ya, tadi ketika bertemu dengan pihak kejaksaan dalam rangka penyerahan surat ini, saya tegaskan sekali lagi agar Jokowi kalau sidang hadir sendiri ya. Jokowi hadir sendiri dalam ruang sidang, tidak boleh melalui sarana lain, misalnya Zoom dan lain sebagainya. Sekali lagi, dia yang melaporkan, dia yang harus bertanggung jawab datang ke ruang sidang.
Dalam hal ini berlaku azas equality before the law. Kalau tidak berani datang ke ruang sidang, ya, secara in person, secara luring, maka kasus tidak boleh dilanjutkan. Seperti dalam kasus Nikita Mirzani pada waktu itu. Nah, karena itu sekali lagi kasus ini harus dihadiri langsung oleh pelapor atau pengadu Joko Widodo. Tidak boleh dengan sarana-sarana lainnya. Ya, karena kita ingin melihat bagaimana ekspresinya dan lain sebagainya. Karena dia mengatakan merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihina sehina-hinanya. Pada bagian mana kita ingin tahu bahwa dia direndahkan serendah-rendahnya dan dihina sehina-hinanya? Karena itu dia harus hadir sendiri dan tentu dia harus bisa membuktikan bahwa ijazahnya memang asli. Yang sampai sekarang kita belum lihat lagi setelah setelah diperlihatkan di tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus. Dan tidak pernah lagi ditunjukkan ke publik ijazah tersebut. Katanya akan ditunjukkan ke ruang pengadilan. Nanti kita tunggu apakah benar bahwa memang ada ijazah itu atau tidak. Dan tentu harus ada pengujian yang sangat adequate, memadai, sehingga nanti kalau memang sidang mau dilanjutkan, tentu kami meminta terlebih dahulu pembuktian apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi tidak terkonsentrasi pada soal pencemaran nama baik dulu, ya, atau fitnah, karena klaim fitnah itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Harusnya memang harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Jadi kalau kita bicara tentang siapa yang berwenang mengatakan ijazah itu asli atau palsu, kalau tidak ada kasus, tentu yang berwenang adalah pihak yang mengeluarkannya, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada. Tapi begitu ada kasus seperti ini, maka yang berwenang adalah pengadilan. Nah, karena itu kita nanti akan nantikan bersama, ya, keadilan dari pengadilan itu. Masing-masing kita berdoa saja, ya, agar keadilan bisa ditegakkan. Dan sekali lagi kasus ini sebenarnya kasus ringan yang seharusnya selesai dalam 1-2 hari kalau ada kebesaran jiwa dari Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Tetapi sekali lagi seperti yang dikatakan Leo Tolstoy, kebenaran itu lurus, ya, kebenaran itu jujur, tapi kebohongan tersebut berliku-liku dan berkelok-kelok. Sehingga ketika orang ditanya ijazahnya mana dan kemudian jawabannya adalah mengadukan ke polisi, jawabannya adalah menggerakkan para termul, jawabannya adalah menyewa pengacara, maka nalar kita akan mengatakan there must be something wrong in this case. Karena itu sekali lagi, ya, Pak Jokowi harus datang sendiri ke sidang untuk membenarkan, membuktikan bahwa dia benar-benar direndahkan serendah-rendahnya, difitnah sefitnah-fitnahnya atau dihina sehina-hinanya, dengan tentu menunjukkan ijazahnya yang sokol asli. Dan ijazah itu harus bisa diverifikasi secara cukup, adequate dan independen. Begitu ya saudara sekalian. Apakah saya perlu membacakan 1-2 komentar di sini? Coba kita lihat, ya. Saya menghargai sobat era sekalian. Lama saya sudah tidak live karena dalam beberapa hari ini, sejak Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dan ini Selasa, jalan terus, ya, untuk mengurusi kasus ini, ya. Mudah-mudahan doakan saja bahwa saya sehat dan teman-teman saya dan teman-teman sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun untuk menegakkan kebenaran tentunya. Ya, kebenaran harus dikabarkan. Oke. Aduh, ada yang lewat ngomong begitu. Oke. Ya, saya nggak bisa bacakan semuanya, ya. Kebenaran itu pasti dan tidak akan pernah mati dan pudar. Jadi saudara sekalian, ya, doakan saja bahwa kita ada pembuktian, ya. Jangan sampai kemudian kita hanya berdebat di ruang media sosial dan kemudian tidak ada pembuktian. Walaupun tentu saja kami tetap mempermasalahkan tidak tegaknya hukum secara lurus, pelanggaran-pelanggaran yang ada itu cukup kami akan tetap sampaikan, ya.
Tetapi sekali lagi kalau mau sidang ini mau digelar, kami tentu menuntut agar kemudian pembuktian dulu ijazahnya palsu atau tidak. Dan untuk itu Pak Jokowi harus hadir sendiri. Kalau tidak hadir, gugur. Apakah dia pengen pengadilan atas sidang ini gugur? We don't know exactly. Tetapi kita bersiap, ya. Kita bersiap untuk segala kemungkinan yang ada. Karena kita ingin menegakkan hukum dan kebenaran. Jadi ada dua hal yang perlu kita pahamkan adalah, satu, penegakan hukum secara benar, kedua, asli atau tidaknya ijazah. Apakah itu bisa dicapai dalam sidang ini atau tidak, nanti kita akan lihat. Tetapi asli atau tidaknya ijazah itu bukan hanya forum ini saja yang akan membuktikannya, tapi sesungguhnya kalau dibuat forum-forum lainnya atau digunakan forum secara independen, secara efisien dan efektif, ya bisa jadi ada di CLS Solo, bisa jadi ada di pengaduan tim pemburu ijazah palsu di Bareskrim Mabes Polri, karena itu yang genuine sesungguhnya, yang lebih jelas, lebih tepat untuk membuktikan apakah ijazah ini palsu atau tidak. Kalau kasus ini sesungguhnya kasus pencemaran nama baik dan fitnah, tapi sekali lagi kalau mau dibawa ke sidang, kita ingin fitnahnya ini kemudian yang harus dijelaskan sesuai dengan ketentuan pasal 434. Harus ada bahwa kesempatan untuk membuktikan bahwa itu apakah fitnah atau tidak. Saudara sekalian, saya harus bekerja kembali, ya. Fisik juga harus dijaga. Mudah-mudahan, doakan saja. Mudah-mudahan ini baik-baik semua, ya. Baik-baik saja. Tidak bisa saya buat semuanya, ya, untuk membaca. Apalagi ini, ya. Ada yang bilang, gimana kalau ijazahnya baru dibikin tahun ini? Ya berarti palsu. Kemudian lanjut terus Pak Roy dan Bu Tifa, ya. Terlalu banyak, ya, komentarnya. Terima kasih. Nanti kita akan update lagi. Dan mudah-mudahan Anda semua berdoa bagi kebenaran dan keadilan, ya. Saya tidak bicara tentang mendukung atau tidak mendukung, tapi berdoa, dukunglah kebenaran dan keadilan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.